Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pelayanan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pelayanan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengatur orang lain. Biasanya bisa saja melalui motivasi yang dilakukan untuk mendorong terciptanya tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, kepemimpinan pelayanan adalah atau biasa disebut dengan servant leadership, merupakan suatu tipe model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat. Para pemimpin di sini biasanya bersifat lebih mengutamakan kebutuhan dan cenderung melayani orang-orang yang berada di bawahnya. Orientasinya adalah untuk melayani. Cara pandangnya bersifat holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Ada juga beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Russell, kepemimpinan pelayanan adalah konsep yang mengubah pendekatan kepemimpinan secara evolusioner dan pribadi. Yang kedua, ada juga menurut Sanjaya dan Saros. Kepemimpinan pelayanan adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain, aspirasi, dan kepentingan orang lain atas mereka sendiri. Yang ketiga, menurut Spears, kepemimpinan pelayanan adalah seseorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan yang alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan tersebut. Berikutnya, masuk kepada tugas kepemimpinan pelayanan. Yang pertama yaitu melaju ke arah tujuan yang besar dengan tetap memegang teguh di hadapan tim bisnis atau komunitas alasan yang sedemikian besar sehingga menuntut dan memberikan motivasi pada semua orang agar upaya mereka yang melakukan untuk yang terbaik. Yang kedua yaitu membangun kekuatan dengan mengatur masing-masing pribadi dalam tim bisnis dan komunitasnya yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terbaik di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, kita masuk kepada teori kepemimpinan pelayanan. Yang pertama ada yang namanya teori manusia hebat. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemimpin adalah orang-orang yang luar biasa lahir dengan kualitas kepemimpinan yang ditakdirkan. Yang kedua adalah namanya teori sifat, yaitu teori ini mempelajari atau mengidentifikasi sifat-sifat karakteristik kepribadian atau perilaku tertentu yang dianggap dimiliki oleh orang-orang besar. Yang ketiga ada namanya teori perilaku. Yang keempat teori situasional. Aspek kepemimpinan pelayanan. Menurut Blehart 2009, terdapat 3 aspek kepemimpinan pelayanan. Yang pertama yaitu hati yang melayani atau karakter kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri sendiri. Tujuan paling utama seorang pemimpin adalah melayani kepentingan mereka yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu kepala yang melayani atau metode kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memiliki hati atau karakter semata, namun juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Dan ketiga yaitu tangan yang melayani atau perilaku kepemimpinan. Terdapat 3 perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama mengembangkan karyawan, menciptakan nilai tambah bagi pekerja, terciptanya kepuasan karyawan. Karakteristik kepemimpinan pelayanan. Menurut Larisberg 1995, karakteristik yang membedakan kepemimpinan pelayanan dengan metode kepemimpinan lainnya adalah melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Ada 10 karakter kepemimpinan pelayanan. Yang pertama yaitu mendengarkan. Kepemimpinan melayan mengembangkan kemampuan dan komitmen untuk mengenali serta memahami secara jelas kata-kata yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu empati. Kepemimpinan pelayanan berusaha keras memahami dan memberikan empati kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menyembuhkan. Salah satu kekuatan besar bagi pemimpin pelayanan adalah kemampuannya untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri memperkuat kepemimpinan pelayanan. Yang kelima yaitu persuasif. Ciri khas kepemimpinan pelayanan lainnya adalah kemampuan diri untuk mempengaruhi orang lain dengan tidak menggunakan wewenang dan kuasa yang berasal dari kedudukan dan dalam membuat keputusan di organisasi tersebut. Yang keenam yaitu konseptualisasi.
Kepemimpinan pelayanan berusaha meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dalam melihat suatu masalah dalam perspektif yang melampaui realitas masa lalu dan membuat keputusan di organisasi tersebut. Yang keenam yaitu konseptualisasi. Kepemimpinan pelayanan berusaha meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dalam melihat suatu masalah dalam perspektif yang melampaui realitas masa lalu dan saat ini. Yang ketujuh yaitu kejelian. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang kedelapan yaitu keterbukaan. Menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Itu sangat penting. Yang kesembilan yaitu komitmen untuk pertumbuhan. Tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional, karyawan, dan organisasi. Dan yang ke-10 yaitu membangun komunitas. Mengidentifikasi cara membangun komunitas itu sangat penting bagi karakteristik seorang kepemimpinan pelayanan. Perilaku pemimpin yang melayani. Yang pertama yaitu membentuk konsep. Pembentukan konsep merujuk pada pemahaman penuh pemimpin tentang organisasi, baik tentang kegunaan, kompleksitas, dan misi. Yang kedua yaitu memulihkan emosi. Pemulihan emosi termasuk peka terhadap masalah pribadi dan kebahagiaan orang lain. Yang ketiga yaitu mengutamakan pengikut. Mengutamakan orang lain adalah hal dasar atau karakteristik penting dari kepemimpinan yang melayani. Yang keempat yaitu membantu pengikut tumbuh dan sukses. Perilaku ini merujuk pada pengetahuan akan tujuan pribadi dan profesional bagi seorang pemimpin pelayanan. Yang kelima yaitu berperilaku secara etis. Berperilaku secara etis berarti melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Yang keenam yaitu memberdayakan. Memberdayakan merujuk pada tindakan yang membolehkan pengikut untuk mandiri, membuat keputusan sendiri, dan otonom. Yang ketujuh yaitu menciptakan nilai untuk masyarakat. Pemimpin yang melayani menciptakan nilai bagi komunitas dengan secara sengaja dan sadar memberikan kembali adanya komunitas. Menurut Danis 2004, kepemimpinan pelayanan dapat diukur melalui Servant Leadership Assessment Instrument yang disingkat juga dengan SLAI. Berdasarkan hal tersebut, indikator servant leadership adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah pemberdayaan, yang ketiga adalah visi, yang keempat adalah kerendahan hati, yang kelima adalah kepercayaan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan kepemimpinan pelayanan. Yang pertama adalah kelebihannya meningkatkan empati, yang kedua adalah pengambilan keputusan kolaboratif, yang ketiga adalah meningkatkan keputusan anggota tim, meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah pemimpin harus selalu menuruti keinginan anggota tim. Berikutnya adalah mengapa penting menjadi pemimpin yang melayani. Di sebuah perusahaan, kepemimpinan pelayanan menciptakan perasaan positif yang kuat antara manajemen dan karyawan. Itu mengarah pada rasa moral yang tinggi. Ketika karyawan puas dengan pekerjaan dan perusahaan mereka, produktivitas tempat kerja mereka akan meningkat. Keuntungan lain pemimpin yang melayani adalah yang pertama, membuka ide-ide baru dan inovatif, yang kedua adalah kepercayaan dan motivasi tinggi, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi bawahan. Berikutnya adalah contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan pelayanan, yaitu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan contoh pemimpin Indonesia yang penuh dengan keteladanan. Ia selalu memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil negara, ia memperjuangkan pendidikan rakyat dan berusaha memajukan ekonomi negara melalui pembentukan koperasi. Ia tidak pernah meminta sesuatu dari individu atau bahkan dari negara walaupun jasanya untuk negara sudah banyak. Muhammad Hatta termasuk pemimpin yang menerapkan servant leadership karena selalu mementingkan kebutuhan rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.